dinamika dan pengendalian proses ya. Oke, nggak usah khawatir ya. Ini memang katanya banyak yang mengeluh ini mata kuliahnya susah. Tapi asalkan saudara punya background ATK dan MTK yang bagus, insya Allah Hindalco ini mudah. Asal background dulu ATK sama MTK-nya lumayan. Oke, jadi mata kuliah ini digunakan akan mempelajari terkait dengan kegunaan ya, dinamika proses dan pengendalian proses ya. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari dinamika. Ya, dinamika itu apa? Pergerakan, perubahan dari sebuah dan bagaimana mengendalikan dinamika tersebut. Basicnya tetap ya, neraca mahar dan neraca energi ya. Kemudian nanti Laplace ini fungsinya untuk mempermudah kita mempelajari dinamik dan pengendalian proses. Jadi ini metode aja. Laplace ini hanya metode untuk mempermudah kita. Kemudian orde 1, jadi proses modelingnya, dinamik prosesnya itu bisa saudara bentuk dalam orde 1, jadi dalam bentuk ODE orde 1. Ya kan, makanya kenapa kalau orde 1 ini harus terkait dengan MTK yang saudara harapannya tidak bisa menguasai di matematika teknik kimia. Jadi bagaimana saudara bisa menghasilkan permodelan dari sebuah proses, misalkan blending tank ya, tangki berpengaduk, menghasilkan persamaan dinamik berupa ODE atau Ordinary Differential Equation, orde 1 ataupun orde 2 dan orde tinggi. Oke. Kemudian ini untuk dynamic proses ya. Jadi dibagi dua memang, dinamika proses sama pengendalian proses. Disebut dinamika proses kita sampai sini sudah selesai untuk dinamika proses ya. Dan lanjut untuk bagaimana memanfaatkan persamaan dinamik tadi untuk bisa dibuat ke sistem kontrol ya. Mulai dari pengetahuan kontrol sederhana, sistem blok diagram, responnya ya, respon nanti akan dipelajari di sana. Oke, kemudian untuk RPS ya, untuk RPS jadi ini adalah rancangan pembelajaran semester ya. Jadi nanti harapannya saudara seperti ya, ini kan neraca energi, sampai sini saudara bisa membuat dynamic proses ya. Ini dynamic proses sampai ini. Pengendalian proses mulai dari feedback control, instrumentasi, membuat closed loop diagram, men-tuning controller sampai iterasi ya. Oke. Oke, baik. Oke, ini CPL yang itu pada CPL ini penting nanti ya. Nanti harapannya saudara lulus itu punya kemampuan seperti ini ya. Kemudian, nah ini CPMK ya. Tadi harapannya saudara setelah keluar dari mata kuliah ini, setelah lulus dari mata kuliah ini itu bisa membuat model matematis dari proses-proses fisik yang ada, utamanya yang ada di industri ya. Walaupun nggak di industri, minimal proses fisik sederhana ya. Jadi mendapatkan dynamic prosesnya ya dengan ODE dan kemudian dilaplaskan. Kemudian masih dapat memberi contoh ataupun dapat membuat controllernya secara plus. Oke, kemudian ini ada 16 minggu ya. Perkuliahan kita di ITS itu pasti ada 16 minggu, di mana 2 minggu terakhir, ya 2 minggu terakhir itu bisa digunakan untuk UAS ya, untuk UAS. Jadi pertemuan untuk perkuliahan maksimal sampai minggu ke-14 ya. Oke, ada 2 evaluasi yang digunakan ya, tiga evaluasi ya, empat evaluasi assessment ya, 4 assessment, tugas, kuis 1, kuis 2, dan EAS. Ya, ini sepertinya ini untuk porsinya ya, tugas itu 10%, kuis 2 20%, kuis 1 20%, kuis 2 20%, ini 40% ya. EAS-nya 40%. Oke, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak belajarnya? Cukup ya? Oke, cukup. Kemudian terkait sebelum kita masuk ke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi,
buku referensi utamanya yaitu adalah ini ya, buku Dale A. Seaborg, Process Dynamics and Control, ya, edisi 4, ya. Jadi nanti untuk soal-soalnya kita mengacu pada yang ada di edisi 4 karena cukup berbeda ya, yang edisi 3 sama edisi 4 itu soalnya berbeda. Tapi nanti untuk saya jelaskan itu nanti pakai edisi 3. Kenapa? Karena saya yang bagus edisi 3, yang edisi 4 masih jelek. Jadi saya ngajarin ini pakai edisi 3. Untuk materinya tetapnya kontennya sama, tapi untuk soalnya berbeda. Jadi kita masuk ke edisi yang 4. Terbaru. Oke, ini tuh tambahan lagi, tambahan referensi selain buku sih. Tapi yang jadi referensi utama yaitu adalah yang atas ini, info 1. Oke, RPS sudah. Oke, kita masuk ke sini. Oke. Jadi dynamic process and dynamic dan process control ya. Jadi saudara harapannya so masuk di buku aja deh. Oke, jadi kita masuk ke pengenalan proses kontrol. Oke. Oke. Saya mungkin ingin mungkin sebelum ke proses dinamik saya ingin tahu kontrol. Apa saudara saya ingin tanya dari teman-teman di sini ya, apa maksud dari kontrol? Silakan ditulis. Jangan belum ya. Enable. Oke. Silakan. Mungkin ada yang menulis di sini. Halo? Ya, silakan. Apa itu kontrol? Mengelola. Oke, mengelola. Oke, ini masih agak abstrak definisinya, tapi sudah maksudnya sudah dari Mbak Fatimah ya. Oke, mengelola lagi. Mengontrol itu bagaimana? Oke, mengelola ini agak melebar. Oh, nggak masalah ya, sudah bagus. Ada yang lebih spesifik lagi? Ini masih general. Menurunkan tingkat resiko. Oke, menurunkan tingkat resiko. Ada lagi? Kalau saya punya remote control, ya mobil remote control itu apakah ada risikonya? Oke, ada lagi yang ingin tambahkan idenya? Cowok-cowok biasanya. Oke, mengendalikan. Oke. Mengendalikan gimana mengendalikan ini? Sesuai apa? Mengendalikan sesuai apa? Oke. Set point atau set point itu apa sih? Set point yang betul ya. Jadi set point ini adalah bukan yang apa? Yang tetapi yang kita inginkan. Jadi yang kita inginnya, kamu inginnya berapa? Itu set pointnya. Poin yang di set, jadi kan titik yang di set ya, yang kita inginkan ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan, ya. Mengendalikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah kontrol. Ya. Saudara punya remote control, saudara punya drone ya. Mungkin dari teman-teman di sini punya drone mungkin ya, punya drone. Saudara mengontrol drone, itu apa? Saudara mengendalikan drone itu sesuai dengan mau arah kemana ya, mau set pointnya apa tuh? Arahnya itu kemana? Itu adalah kontrol. Oke. Sebelum saudara bisa mengontrol, apa yang saudara perlukan ya? Ini saudara sudah tahu tuh apa itu kontrol. Sebelum saudara bisa mengontrol, melakukan kontrol, apa yang perlu kita ketahui dulu? Perlu kita ketahui. Apakah yang kita ujuk-ujuk bisa mengontrol?
Oke, sebelum kita bisa melakukan kontrol, apa yang bisa kita itu sistem yang dikontrol. Oke, sistem yang dikontrol ini maksudnya gimana? Apanya yang bisa dari sistem ini? Menentukan parameter sistem. Oke, parameter sistem itu berupa apa? Mungkin bahasa yang lebih enak, yang lebih kondisi dan di luar kontrol. Oke, kondisi apanya? Ya ini apanya mungkin. Oke, ini tulis dulu aja ya, tulis dulu aja. Bisa saya tanya satu-satu. Ada jalan di luar. Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke. Oke, Ahmed, siapa ini? Ahmed Fanani. Iya, Pak. Oke, gimana nih maksudnya sistemnya dikontrol? Jadi kita harus tahu apa yang akan dikontrol, Pak. Kurang lebih seperti itu. Apa yang perlu diketahui? Iya. Oh, Eh, apanya yang perlu diketahui dari sistem yang akan kita kontrol tadi? eh, kondisi terkini mungkin, Pak. Oke, kondisi terkini. Oke, oke, ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, Lutfi. Apa ya? Ahmad Lutfi. Halo, Ahmad Lutfi. Sorry, Pak, Aditya Lutfi. Ya, oke. Bukan sih. Lutfi ini siapa ya? Saya nggak tahu. Oke, silakan Lutfi pokoknya. Lutfi, silakan. ya Halo, menentukan parameter sistem, Pak. menentukan apa? Parameter sistem. Parameter ini parameter apa ya? Kayak kayak apa aja kondisi yang diinginkan, kayak misalnya kayak eh, mungkin kayak suhu awal, suhu akhir, dan temperatur, tekanan, dan seterusnya, Pak. Oke, ya. Oke, parameter itu ya, variabel ya. Ya, Oke, Pak. bisa masuk, bisa masuk. Lagi, ini siapa namanya? Mikael. Kondisi di dalam Ini dan di luar yang dikontrol. Gimana nih maksudnya? mungkin ini Pak sama juga kayak yang sebelumnya. Jadi Hmm, misalkan yang kita kontrol itu dia mengeluarkan ada suhu sendiri, kemudian yang lingkungannya sendiri juga mempengaruhi yang dikontrol itu juga Pak. Oke. Sekarang saya tanya. Dengan kondisi yang sama, ya. Misalkan kondisi luar yang sama, kondisi misalnya punya dua jenis mainan ya, mainan kontrol ya. Satunya mobil, versi mobil ya. Remote control mobil, satunya helikopter. Kondisinya sama, luar dan dalam. Beda nggak yang perlu kita ketahui? Beda Pak. Oke, beda ya. Berarti tidak hanya terkait dari lingkungan, ya. Tapi yang lebih sebelum kita lakukan adalah dari sistem yang dikontrol ini pasti terlalu itu ya, terlalu lebar ya. Maksudnya belum belum terjelas. Oke, yang pertama adalah dari nah, kita harus ini kata kuncinya ya. Kita harus tahu behavior ya, behavior. Oke. Atau bagaimana alat ataupun something ya, sesuatu itu berperilaku ya, berperilaku. Oke. Nah, ini ini adalah dasarnya sebelum kita mengontrol ya. Saudara kalau nggak tahu behaviornya alat, apa? Saudara misalkan manusia ya. Saudara punya adik kecil ya, adik kecil. Saudara baru bisa kasih tahu adik saudara itu jangan gitu. Itu saudara harus tahu perilakunya dia ya. Tahu perilakunya kecil. Sama dengan alat. Ya, saudara RC ya, RC mobil sama yang helikopter, yang drone itu.
Kalau mobil itu hanya di bidang data, cuma 2D ya, 2D. Jadi sehingga nanti cukup gas, rem sama belok-belok. Tapi kalau drone, untuk drone ya itu 3D manuver ya. Jadi manuvernya 3 dimensi. Nah, itu berbeda, ya jauh berbeda. Ya, behavior ini dapat dari kalau behavior suatu proses ya, suatu alat, behavior suatu alat industri. Ini kita cari menggunakan dynamic process modeling atau model dinamika proses. Makanya kenapa kok di chapter bagian 1 itu sebenarnya harus belajar terkait dengan dinamika proses. Karena apa? Tujuannya adalah mengetahui behavior suatu alat. Ya, behavior suatu alat. Nah, baru setelah sudah tahu behaviornya, baru masuk ke proses kontrol. Ya, sudah kendalikan itu. Oke, ya. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, untuk behavior sendiri apakah terkait dengan suhu dan lain-lain atau bagaimana cara alat itu bekerja, Pak? Oke, betul. Ya. Behavior suatu alat, ya tergantung dari apanya, jenisnya jelas ya, jenis alat. Ya, pompa, vessel, ya, pompa, tangki, kompresor itu beda. Ya, kalau jenis alat. Ya, pompa, tangki, heat exchanger itu beda. Behavior. Jadi itu jenis. Yang kedua adalah spesifikasi alat. Ya, itu alat. Sama-sama heat exchanger-nya, sama-sama HE-nya, sama-sama tangkinya. Yang satu tangkinya kecil, yang satu tangkinya besar. Itu beda. Ya, beda. Jadi pertama tergantung dengan jenis, spesifikasi. Kemudian tergantung dari variabel yang akan dikontrol versus dengan variabel yang akan manipulasi. Ya. Jadi maksudnya ini adalah kayak ini, saudara ingin mengatur suhu tangki ya. Jadi yang dikontrol adalah suhu tangki, tapi yang diatur nggak mungkin saudara. Bagaimana saudara bisa mengatur suhu tangki? Yaitu adalah mengatur laju alir pemanas. Ya, itu adalah variabel yang dimanipulasi. Ya. Jadi hubungan antara variabel kontrol dan variabel manipulasi. Itu jika yang dilihat adalah suhunya. Sama-sama tangkinya yang dilihat adalah suhunya. Tapi kalau saya ingin lihat dari levelnya, atau ketinggiannya, kedalamannya, itu adalah terkait dari flow dari yang masuk atau flow dari yang keluar. Kayak gitu ya. Jadi behavior suatu alat industri tergantung dari jenisnya ya. Speknya, ukurannya. Ini spek ukurannya, bisa bahannya. Ukurannya sama, satunya dari stainless steel, satunya dari carbon steel. Itu kemampuan dia heat transfer untuk HE berbeda. Ya. Ya, ukurannya sama tapi bahannya berbeda itu juga terangkat. Misalnya ada pertanyaan? Ada lagi? Oke, ini silakan lihat ya. Jadi nanti saudara pada chapter pertama, pada part pertama itu terkait dengan dynamic process untuk menentukan behavior dari suatu alat industri. Karena kan sudah teknik kimia ya, jadi related dengan industri kimia. Jadi nanti contohnya terkait dengan alat-alat industri. Oke. Kemudian, setelah saudara tahu dynamic prosesnya dibawa ke proses kontrol. Oke. Kita masuk ke bukunya langsung ya. Ya, jadi ini introduction dari proses kontrol ya. Ini representatif contohnya ya. Dia menggunakan contohnya ada dua jenis blending proses, kemudian bagaimana ini. Oke, ya. Jadi ini dia jelaskan dulu apa itu proses ya. Proses itu adalah suatu cara kita untuk merubah bahan menjadi produk ya
menggunakan berbagai macam cara, ya, secara kimia maupun secara fisik. Itu ininya proses, ya. Proses desain kimia itu ya. Berbagai cara bisa mengolah, ya, mengkonversi, mengolah, merubah bahan baku menjadi produk dengan berbagai cara, bisa fisik, kimia, ya, direaksikan, dihancurkan, dilarutkan, bisa, ya, itu, ya. Oke. Continuous proses ini harus sudah paham, ya. Continuous artinya adalah dia ngalir terus, ya. Jadi nggak ada jeda, ya. Continuous, ya. Contohnya adalah heat exchanger, mix reactor, ya. CSTR ataupun MFR, ya. Mix flow reactor sama, ya. Thermal furnace sama dengan tube plug flow reactor, ini PFR. Oke. Distillation column, ya. Continuous, ya. Oke, ini contohnya, ya. Dia continuous, ya. Gas fluid, cooling fluidnya continuous. Oke. Kemudian yang batch proses, semi batch, ya. Kalau batch itu adalah dia kita isi terus tunggu, ya. Contohnya apa? Tangki fermentasi mau bikin apa namanya? Bikin, ya. Nah, ini contohnya tuh paling enak yaitu tadi fermentasi, ya. Setelah fermentasi kan masukkan bahannya, masukkan raginya, ditunggu, itu batch, ya. Terus semi batch ini dia salah satu. Nah, kalau continuous itu pasti dia punya minimal satu input, satu output, itu continuous. Ya, kalau batch dia nggak punya input, nggak punya output. Kalau semi batch punya salah satu, input saja ataupun output saja, itu semi batch, ya. Ya, jadi input saja ataupun output saja. Kalau continuous punya input, punya output. Kalau batch itu nggak punya dua-duanya. Oke. Oke, saya punya PPT-nya. Oke, ini sedikit gambaran sederhana, ya, terkait dengan bagaimana proses kontrol itu terjadi, ya. Oke, ini ada contoh, ya. Ini contoh, ini kalau di kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, ini, saudara mandi. Ini misalkan mandi pakai shower air hangat, ya. Di mana air hangat ini diproduksi dari campuran antara air panas dan air dingin, ya. Jadi manusia itu sebenarnya adalah controller yang sangat, otak manusia itu controller yang sangat, ya, sangat canggih, ya. Dia bisa mengatur suhu yang kita inginkan berapa hangatnya itu dengan mengatur valve, ya, variasi bukaan dari suplai air panas maupun suplai air dingin. Ini bagaimana prosesnya? Ada yang bisa cerita? Mungkin? Oke, silakan Ahmad. Oke. Hmm. Oke. Berarti yang diinginkan oleh orang yang mandi apa? Suhunya. Oke. Suhu itu bisa dirubah dengan cara mengubah pemanas atau bukan pemanas itu yang dirubah. Apa kira-kira? Mungkin coba menjawab, Pak. Oke, ha? Valve itunya apa berarti, Pak? Valve kan tadi dicampur, ya. Berarti perbandingan Ya. campuran cold water sama hot water, ya, Pak. Flow, ya, berarti, ya. Flow yang diatur. Oke. Jadi dia bisa menghubungkan antara temperatur dan flow. Oke, itu logikanya, ya. Sekarang bagaimana manusia tersebut bisa merasakan T-nya itu sekian itu panas, T-nya sekian itu dingin. Maka manusia itu perlu apa dulu?
sebelum bisa menentukan bahwa T ini adalah tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Butuh apa? Rasa atau apa? Sensorik ya, kemampuan sensorik. Ya. Sama dia harus punya kemampuan sensorik. Dia ngetes ya, jadi air yang menyentuh kulitnya itu T-nya berapa? Itu otak sudah bisa. Jadi kulit melakukan sensor, ya. Sensor mengirimkan sinyal dari kulit ke otak. Ya. Otak akan mengolah. Oh ini T-nya panas. Oh ini T-nya dingin. Ya. Kalau semisal T-nya panas, ya, maka otak akan mengirimkan perintah ke tangan. Ya. Yang mengatakan, oh kalau ini terlalu panas, ya, maka saudara kecilkan valve kanan atau besarkan valve kiri. Ya. Itu adalah logiknya manusia untuk mengontrol sistem. Ya. Oh ternyata di sensor lagi ya T-nya, oh ini kok kebablasan ya, terlalu dingin. Ya. Maka otak akan mengirim perintah ke tangan, ya, ke tangan untuk mengurangi cold water saja atau menambah sedikit supaya nanti mendekati dengan T yang kita inginkan. Oke, sudah paham ya untuk itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggambarkan proses tersebut ke dalam sebuah diagram, ya. Ini yang jadi concern kita ini. Nah, ini ya, ini adalah blok diagram tadi ketika manusia tadi untuk mau mengatur panas tadi, ya. Decide temperatur set point. Nah, ini maksudnya adalah temperatur yang ada di otaknya manusia tersebut. Oh, aku pengen temperaturnya sekian, ya. Walaupun dia nggak bisa membuat itu dalam bentuk angka, tapi dia pengennya sekian gitu aja ya. Nah, ternyata dikomparasi dengan temperatur yang menyentuh kulit dia, ya. Ini pada jempol atau pada jari ya. Nah, jari temperatur yang asli pada air tersebut dibaca oleh nerve, oleh saraf ya, oleh terbaca nerve to brain delay. Jadi sebenarnya ada proses pergerakan sinyal dari saraf jari menuju otak, ya, menuju otak. Delay. Tapi mungkin delaynya yang sangat cepat ya. Mungkin milisekund gitu kan ya. Nggak pakai ping. Nggak nge-ping. Bayangkan aja kalau manusia ada pingnya gede. Ya, jadi ini nggak nge-lag ya, tapi langsung. Nah, ini komparasi. Oh, ternyata terlalu panas ya, terlalu panas. Maka ini ada proses otak ini menentukan decision. Nah, sebenarnya decision ini ada waktunya ya. Manusia itu menentukan decision di otak itu ada waktunya, ada delay-nya. Ya, delay. Tapi ini mungkin cepat sekali ya. Delay kemudian, nah sudah dapat decision. Nah, brain memerintahkan ke otot, ya, itu otot tangan untuk mengatur valve. Ya. Dan itu masih ada delay-nya juga. Ya. Nah, dengan valve di mana yang kanan mana kiri, yang itu tergantung otaknya nih di sini tadi. Nah, temperatur kira-kira sekian. Nah, ketika kita muter keran sampai ke ujung showernya, ujung spot itu ada delay ya, kan nggak langsung kan ya, nggak langsung ada delay. Nah, baru akan terbentuk temperatur baru yang kita usahakan supaya errornya ini nol. Ya. Jadi sama. Kalau errornya nol berarti apa? Temperatur yang ada di tangan dengan temperatur yang kita inginkan itu sama. Jadi temperatur sama. Ini pengurangannya, komparator, pengurangan di sini. Kita selisihkan temperatur antara yang asli, air asli dengan desired temperatur itu harus sama. Oke, mesinnya ada pertanyaan? Yang belum paham? Oke, ini dasar ya, ini harus itu. Bayangannya dulu harus tangkap dulu. Gimana? Sudah tangkap? Oke, ini belum kita kalkulasi tapi ya. Kalkulasi nanti yang pekerjaannya kelas ini nanti kalkulasinya ini. Ini paling enggak, ini benar, tapi paling enggak sebelum kita bisa mengkalkulasi, saudara harus mengerti dulu, memahami dulu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, nah ini kalau yang ngatur adalah manusia. Nah, sebenarnya alat-alat di sekitar kita itu sudah agak canggih ya. Jadi namanya AC ya. AC itu bagaimana bisa AC-nya sendiri itu
bisa mengontrol suhu. Saudara punya remote AC ya, saudara pencet suhunya 25 Celcius ya. Itu bagaimana AC itu bisa mengontrol keluarannya supaya nanti udaranya yang keluar itu 25 derajat? Sama caranya ya, caranya sama. Ya. Apa ini pemanas, ini kan heating convert ini kan mungkin ini kan bukunya orang luar negeri ya. Jadi mungkin ada pemanas ruangan ketika musim dingin ya. Ini termostat ya, jadi dia bisa baca, dia punya sensor temperatur ya, dikomparasi dengan settingnya, ternyata beda, yaitu ada ngaturnya, memetakan furnace untuk memproduksi panas lebih baik, sehingga hot air yang dihasilkan lebih banyak. Kalau misalnya berlebih, maka furnace-nya akan bekerja dikurangi supaya hot air-nya lebih sedikit, kayak gitu ya, sama kayak AC. Nah ini penting ya. Controlled variable ini definisi yang harus saudara pelajari juga di bidang ini. Controlled variable adalah variabel yang ingin kita tentukan nilainya. Jadi kalau tadi orang mandi itu adalah temperaturnya tadi. Itu adalah variabel yang akan kita tentukan. Manipulated variable ini adalah variabel yang bisa kita rubah, ya, yang juga namanya juga manipulated ya. Variabel yang bisa kita rubah untuk agar kontrol variabel ini tercapai, ya, tercapai. Contohnya adalah tadi valve-nya, ya, valve-nya, bukaan valve-nya itu seberapa, itu adalah kontrol variabel. Itu adalah manipulated variable. Ya, kontrol variabel adalah temperatur air. Manipulated variabelnya adalah bukaan valve untuk bisa membuat rasio dari air panas dan air dingin sehingga terbentuk air hangat. Dan juga ada namanya disturbance variable. Nah ini adalah variabel yang merubah inputan. Jadi kontrol variabel itu berupa output ya, output. Nah, dapat juga disebut sebagai output variabel ya, karena dia temperatur ya, keluaran. Manipulated variable disebut dengan input variabel ya. Tapi input ini ada dua. Ya, jadi kalau cuma ada satu yaitu kontrol variabel. Input itu ada dua, ada manipulated variable sama disturbance variable. Disturbance variable ini adalah gangguan ya. Kalau kita lihat definisinya, disturbance itu artinya gangguan. Ya, gangguan ini apa? Sebenarnya kalau tadi orang yang disorot adalah tiba-tiba supply hot water ini terlalu panas, mungkin karena boilernya, kan ini di hotel ya, boilernya itu over kapasitas ya, atau tiba-tiba hot waternya ini itu terlalu dingin sehingga pas bukaan yang sama kita ngatur sama itu masih belum mencapai suhu yang kita inginkan. Nah, itu adalah disturbance variable, sama-sama input ya. Manipulated sama disturbance ini input juga. Di sini ada pertanyaan dulu. Control variable, manipulated variable, disturbance variable. Cukup? Jelas ya? Oke. Ini akan dibawa sampai di akhir kuliah. Jadi terminologi ini saudara harus pahami. Ya. Ini akan dibawa sampai ke akhir kuliah. Jadi ini harus saudara benar paham. Mana itu yang disebut dengan control variable, mana itu yang disebut dengan manipulated variable, mana yang disebut dengan disturbance variable. Nah ini juga akan saudara pakai kalau saudara masuk di industri ya, saudara tadi udah kerja, itu akan umum ya. Terkait dari yang saudara ingin memasang sebuah sistem kontrol sebuah alat, ini penting ya. Ini akan dipakai sampai seterusnya. Nah, kemudian dalam tadi kan dari segi variabelnya ya. Kemudian dari segi perubahannya ya. Dari segi perubahannya itu ada dua jenis terminologi kontrol. Yang pertama adalah set point change. Apa itu set point change? Adalah perubahan karena kita merubah set point. Contoh AC ya. Saudara awalnya AC-nya 25 derajat setnya poinnya. Setelah ini lebih dingin, saya rubah 16. Ya. Lalu itu ada sebuah proses dulu. Bagaimana dia bisa menentukan bergerak dari yang awalnya 25 menuju 16. Ya.
Ya, itu adalah set point change, ya, atau disebut sebagai servo control, ya, servo control. Nama lainnya servo control, ya. Jadi bagaimana untuk mencapai kondisi operasi baru, itu bagaimana merubah power dari AC tadi. Yang kedua adalah disturbance change, ya. Ini apa disturbance change? Sama-sama AC ya. Saudara sudah di set 25, ya. Tapi itu misalnya pas kondisi di luar rumah itu hujan, ya. Tiba-tiba hujannya reda, kemudian jadi panas, ya. Otomatis suhu dari dalam rumah itu susah untuk mencapai 25, ya, berubah karena lingkungan, ya, karena lingkungan adanya gangguan disebut dari luar lingkungan. Nah, maka AC ini akan merubah operasinya supaya tetap mempertahankan suhu di dalam rumah kamar tersebut itu tetap 25. Itu adalah disturbance change atau nama lain disebut sebagai regulatory control. Ya, kalau yang sebelum disebut sebagai servo control, kalau disturbance change disebut sebagai regulatory control. Jadi meregulasi, ya, menetapkan, ya, meregulasi. Di sini ada pertanyaan? Oke, halo. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, ini itu ya, harus dipahami ya, dua terminologi ini itu penting nanti sampai di akhir kuliah, ya. Ini dasar, ya, ini harus dasar, harus benar-benar memahami ini. Oke, tadi kan contohnya untuk orang mandi ya. Sekarang kalau kita bawa ke benar-benar ke yang mewakili dari industri kimia. Salah satu ilustrasi contoh paling mudah untuk kita bisa menggambarkan dynamic proses maupun kontrol adalah blending system, ya, di tangki berpengaduk untuk mencampurkan sesuatu. Ya, oke, ya. Jadi mungkin ini sebelum kita bisa menentukan dynamic proses maupun proses kontrolnya, saudara harus punya ini. Ini ada tambahan lagi, saudara harus punya objective control lagi ya. Ya, jadi ini atau mungkin saya ceritakan dulu prosesnya dulu ya. Jadi ini ada sebuah tangki berpengaduk dengan ketinggian sekian. Ini berarti apa? Kalau keluarannya adalah overflow kayak gini, berarti dia adalah constant hold up. Ya, constant volume liquid hold up. Berarti ini cairan di dalam sini itu konstannya. Nah, dia overflow aja. Ya. Constant liquid hold up. Oke. Dengan inputan yang pertama adalah titik 1, aliran 1. Inputan yang kedua adalah aliran 2. Ya, di mana mixture A dan B ini tertentu, ya, dan mungkin bisa saja berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Kemudian inputan kedua ini pure A murni, ya. A murni tujuannya adalah untuk mengatur untuk mengatur supaya berapa sih konsentrasi yang saya inginkan di keluaran kayak gitu, ya. Dengan catatan bagaimana kita bisa mengatur dengan bentuk yang seperti ini, dengan catatan bahwa kandungan A di sini lebih rendah daripada kandungan A di sini. Konsentrasinya ya. Konsentrasinya lebih rendah daripada di sini. Mungkin ini awalnya 30, saya ingin buat larutan garam konsentrasi 50. Ya, konsentrasi 50 dari 30. Tapi dengan cara tak tambah garam, ya. Jadi garamnya tergantung di sini, kadang dia berubah, nggak 30, tapi kadang dia 25, kadang dia 35, ya, kayak gitu. Ya, di mana W1 dan W2 dan W itu adalah mass flow rate, ya. Jadi apa namanya? Laju alir massa.
X1, X2, dan X, ya itu adalah fraksi, ya, fraksi dari komponen A. Oke? Halo, habis ini ada tanyakan nggak dari proses ini? Cukup jelas ya? Nah, sebelum saudara bisa membuat permodelannya, nah, saudara harus punya asumsi dulu. Ini untuk mempermudah kita melakukan permodelan. Asumsi ini penting ya. Karena kalau nggak diasumsi, itu akan jadi lebih kompleks ya. Persamaan matematik yang saudara peroleh itu menjadi kompleks. Ya, itu adalah W1 konstan. Jadi aliran di sini konstan W-nya. Yang berubah itu hanya X1 aja. W-nya tetap konstan. Ya. Yang kedua adalah X2 konstan. Jadi murni. Yang kita rubah cuma W2-nya. Ya. Kemudian perfect mixing in the tank. Ini maksudnya apa? Bahwa pencampuran di dalam tangki itu sempurna sehingga konsentrasi dalam tangki itu sama dengan konsentrasi yang keluar. Ya. Itu jadi poin penting ya. Perfect mixing tank. Ya. Karena kalau beda di dalam dan di luar, maka akan dihasilkan persamaan matematik yang nggak bisa disamakan variabelnya. Ya, sehingga jadi lebih complicated nanti persamaan matematiknya. Nah, yang kedua adalah ini. Kontrol objektif. Ini pentingnya. Kontrol objektif. Kontrol objektif ini adalah apa yang mau kita kontrol ya. Jadi tujuan kita sistem kontrolnya itu mau apa? Ya. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan X sesuai dengan set point kita. Ya. Untuk mempertahankan nilai X keluaran tangki itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau ingin 50 ya pokoknya 50 ya. 50 ya apa caranya boleh pusing diatur ininya terserah. Pokoknya yang jadi adalah pokoknya X ini pokoknya 50 ya, kayak gitu, 50% kayak gitu ya. Tapi dengan cara di sini sudah dikasih asumsi dan untuk kita bisa mengatur 50% tadi itu hanya bisa dengan cara kita merubah W2. Karena kan W1 konstan. X1 nggak bisa kita rubah karena kan dari supplier ya. X2 konstan 1. Maka yang bisa kita rubah adalah W2. Ya. Kita nanti bisa mengatur 50% keluaran itu dengan mengatur W2. Ya, laju alir massa titik 2. Sehingga dari asumsi dari proses ini dan dari kontrol objektif ini, maka kita peroleh kontrol variabelnya atau yang mau kita cari, yang mau kita tetapkan nilainya itu adalah X. Manipulated variabelnya ya input ya itu adalah W2 yang bisa kita atur dan disturbance variabelnya itu adalah X1. Ini X1 ini dia fluktuatif ya, berubah-ubah. W-nya tetap tapi konsentrasinya dia berubah-ubah. Kadang itu 25, 20, 30 gitu ya. Kan itu enggak yang berubah tapi nggak bisa kita atur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, bicara dulu ya. Bicara dulu. Oke, mungkin saya coba ngetes saja ya. Salah satu dari teman sini. Dan atau ada yang mau mereview sedikit dari apa yang saya sampaikan? Daripada saya milih satu orang. Apa yang mau? Mungkin untuk mengetes apa yang saya telah pelajari tadi. Ini terkait dengan kontrol variabel itu apa, manipulatif variabel itu apa, disturbance variabel itu apa. Oke, silakan Ahmed Panani. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Izin mereview sebentar tadi terkait ada 3 variabel yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu variabel kontrol, di mana variabel ini adalah variabel atau nilai yang kita inginkan. Contohnya kalau misal tadi diibaratkan ada tangki
berpengaduk dan keluarnya itu adalah larutan garam. Jadi untuk variable kontrolnya itu kita ingin konsentrasi atau komposisi garam output itu berapa. Lalu ada variabel manipulasi. Di sini adalah um, input input bahan yang bisa dimainkan, artinya nilainya bisa diubah-ubah. Tadi dicontohkan bahwa input yang bisa diubah itu adalah pure garam atau garam murni. Lalu disturbance variable, jadi input yang tidak bisa dikontrol seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar output dari tangki tersebut sesuai dengan diinginkan dengan kondisi larutan garam yang awal masuk tadi konsentrasinya bervariasi. Seperti itu Pak kurang lebih. Oke, ya alhamdulillah bisa masuk apa yang saya sampaikan ya. Oke, ya jadi demikian bisa dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fanani tadi. Oke, ya jadi itu ini dasarnya ya. Jadi ini dasarnya ya. Dan juga harus punya kontrol objektif. Jadi penentuan dari kontrol variabel dan manipulasi variabel ini tergantung dari kontrol objektif ya. Kalau ternyata yang saya inginkan adalah W-nya ya, yang saya inginkan adalah W-nya, maka akan berbeda ya. W-nya yang jadi kontrol variabel adalah W-nya. Ataupun kalau misalkan dia ini kita ketinggian, pokoknya ketinggiannya maksimum 50%, nah maka ini hanya ya. Jadi itu tergantung ya. Penentuan kontrol variabel itu yang mana itu tergantung dari objektif tujuan ya. Karena tujuan kontrolnya itu mau kontrol apa. Oke, sudah bagus lagi yang Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah ini. Design questions. Berapa nilai W2 yang diperlukan agar X itu sama dengan exact point atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu adalah ini. Itu adalah design questions-nya. Goalnya di situ. Oke, overall balance-nya ya. Jadi memang kebanyakan di sini akan berpaku pada neraca massa dan neraca energi. Kalau di sini case-nya nggak ada energi, nggak ada temperatur ya, jadi kemudian cuma neraca saja. Makanya itu harus benar-benar bisa menguasai neraca massa dan neraca energi. Oke, pertama mesti overall balance ya. Jadi neraca massa total. Nah, ini perhatikan, kalau sebuah variabel itu ada garisnya, itu dia menyatakan state. Ya, over bars denote nominal steady state design value. Jadi nilai yang diperoleh itu ketika kondisi steady state. Ya, kalau ada garisnya. Oke. Kalau steady state otomatis nggak ada keluaran. Jadi ini dari mana? Ini dari mana? Yang bisa bantu saya ini dari mana? Kok bisa jadi W1 plus W2 dikurangi W? Dari persamaan neraca massa apa? Neraca massa? Itu Pak yang accumulation sama dengan input. Oke. Sama dengan? Input minus kurang output itu. Oke. Oke, betul ya. Akumulasi dari apa ini? Akumulasi dari yang masuk dan keluar atau reaksinya ya Pak ya? Maksudnya itu apa? Masanya atau apa? Energinya atau Berarti masanya Pak karena masa? Masa ya. Oke. Sekarang kita apa namanya? Kita bahas ini dulu ya. Mungkin sedikit review. Apa yang disebut dengan akumulasi? Apa itu akumulasi?
Yang bisa nggak apa salah, silakan. Nggak usah takut itu berpendapat. Salah biasa ya. Kita review di sini. Akumulasi apa? Masih mute? Mungkin dia mau ngomong. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Berli. Akumulasi itu semacam penimbunan atau yang terkumpul gitu, Pak. Mungkin Oke. kalau dibahas tadi Betul, rangka. ya. Penimbunan. Itu kalau sifatnya bertambah ya. Gimana Mas Berlian? Iya, bertambah. Tapi apakah bisa berkurang? Bisa negatif? Bisa, Pak. Oke. Oke. Berarti akumulasi adalah kalau akumulasi massa seperti itu. Massa yang bertambah pada sistem tersebut atau massa yang berkurang tersebut. Nah, kalau kita sebutkan dengan bertambah itu kan cuma satu poin. Kalau kita sebutkan dengan berkurang itu cuma satunya lagi. Jadi kalau kita namakan dengan akumulasi, P accumulated bisa positif bisa negatif ya. Kalau positif berarti bertambah, kalau negatif dia berkurang. Jadi dia satuannya apa? Kok dia massa? Mas Median, akumulasi itu satuannya apa? Satuan massa, Pak. Saja. Oke. Konsentrasi juga bisa ya, Pak? Oke. Oke, kita lihat kesamaannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sebelah kanan ini satuannya apa? Input ini satuannya apa? Oke, masa input ini sudah berarti bergerak apa diam? Bergerak, Pak. Bergerak. Berarti dia merupakan apa? Mass rate, Pak. Mass rate ya, laju massa ya. Laju massa satuannya apa? Kilogram per hour. Ya, kilogram per hour. Pokoknya per waktu lah ya. Berarti dia harus satuannya sama apa beda? Harus sama, Pak. Sama. Sama ya. Kalau penjumlahan di matematik itu kanan dan kiri itu adalah satuannya harus sama. Berarti akumulasi juga gitu. Tapi bedanya kalau input laju itu adalah laju dari luar masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi kalau saya punya sistem di sini, ya, maka di dalam ini disebut sebagai akumulasi. Di sini sebagai input, ya, arahnya masuk. Ini keluar sebagai ini sistem ya. Ini sistem sebagai output, ya. Ini kilogram per hour, kilogram per hour. Kalau misalkan input dan output sebanding, itu disebut sebagai steady state. Ya. Jadi input dan output sebanding itu steady state. Itulah kenapa kalau ketika steady state itu akumulasinya sama dengan nol, nggak ada penimbunan, nggak ada pengurangan di sini. Ya. Kalau ada selisih, misalkan lebih besar input daripada output, ya, maka akumulasi ini bertambah. Pertambahannya berapa? Ya kilogram per hour. Selisihnya tadi ini. Ya, ini sudah sesuai ya. Ini ya. Nah, akumulasi adalah akumulasi dalam sistem ini. Nah, yang bisa diginikan itu hanya sifat-sifat besaran fisika yang punya kekekalan. Contoh kayak massa, ya, kekekalan massa, kekekalan energi, sama kekekalan momentum. Nah, makanya tuh ada neraca massa, dan neraca massa, dan neraca energi. Neraca gaya itu nggak ada neraca gaya, ya. Neraca gaya itu karena tergantung dari arah ya, jadi nggak bisa. Oke, cukup jelas ya. Ini ya, ini basic, ini di ATK ya. Ini harus paham ya. Akumulasi juga satunya adalah kilogram per hour ya. Dia berapa perubahan penambahan massa dalam sistem per satuan waktu. Per jam, jadi per detik ya terserah.
Tergantung satuannya mau per apa. Oke, ini saya clear. Oke, nah kan dari overall mass balance ya. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya, nah, maka kalau overall mass balance ya, neraca massa overall ya, maka akumulasi sama dengan input massa berarti ya. Akumulasi massa dengan massa input kurangi massa output. Oke. Berarti harusnya gimana ini? Mengerjakannya. Gimana? Oke, inputnya dulu deh. Yang MAJ-nya nanti belakangan. Inputnya apa saja? W1 dan W2, Pak. W2, W1 Pak. plus W2. Ya, tambah. Outputnya? W, Pak. W. Oke. ACC-nya gimana? Di Akumulasinya. dalam tangkinya, Pak. Iya. Berarti apa? Perubahan tangki. Ya, delta kan? Perubahan massa dalam tangki per delta T. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Ya. Pak. Oke, ya. Berarti misalkan kalau dia waktunya berapa, maka dia... Tapi lebih enak, lebih umum kalau kita gunakan delta ini kan, kalau deltanya kecil kan udah apa? Sama kayak apa jadinya? D, Pak. D, ya, diferensial. Ini lebih umum ini. Supaya kita membuat profilnya. Satunya sama. Di sini satuannya adalah kilo. Satuannya mungkin hour. Dan ini satuannya juga kilogram per hour. Ya, jadi satuannya udah sama. Ya, udah sesuai. Ini cuma kilo. Gitu. Oke, ya. Ada lagi kan? Oke. Nah, kalau dia steady state, ya berarti apa? Akumulasi sama dengan 0. Ya, sehingga dia menjadi persamaannya adalah 0 sama dengan W1 bar plus W2 bar minus W bar. Ya. Ini menunjukkan dia kalau dia itu kondisinya steady state. Oke, kita balik lagi ke slide yang ini. Jadi ini adalah persamaan satu-satu. Ya, ini sudah ada di buku ya. Jadi karena kalau belajar di sini sudah ada penurunannya. Oke, langsung sih. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari ini ya. Oke. Oke, tadi kan neraca massa total, kemudian sudah tahu dari mana neraca massa total. Kemudian neraca massa energi, komponen, ya. Komponen A, ya, komponen A. X itu menyatakan berapa fraksi komponen A terhadap total. Oke. Bagaimana ini dibuat? Oke. Saya ada yang bantu. Awalnya dari neraca massa. Jadi kan total sekarang dalam neraca massa komponen A. Dari M akumulasi A ACC sama dengan apa? Massa A yang input kurangi massa A yang keluar. Ya kan ya? Oke. Massa A input diketahui dari mana? A yang saja kan karena dia adalah komponen A, kita hanya meninjau pada A saja. Ini setara dengan X1 dikali W1. Oke, setuju ya? Ya kan ya? Massa total dikali fraksi A, maka jadinya adalah massanya A. Ya. Nggak hanya dari 1, tapi juga dari 2. X2 kali W2. Yang keluar adalah X kali W. Ini adalah
perubahan massa A di dalam tangki per waktu. Ya. Kalau mau saudara katakan dalam bentuk konsentrasi ya bisa, ya dibagi volume nanti, bagi volume. Tapi saudara ada bagi massa dulu. Oke. Bagi massa. Oke. Ya, kalau dia steady state ya maka dia 0 sama dengan. Nah, ini berarti kan yang konstan itu kita anggap dia sebagai konstanta saja. Jadi nggak usah dikasih 4. W1 kan sudah dianggap sebagai konstanta. Ya, diasumsi tadi loh. Diasumsi tadi. Bentar. Nah, W1 konstan, X2 konstan. Nah, itu berarti kita perlu anggap itu. Oh iya, dan juga ini sih. Ini bisa kita jabarkan lagi. Ya, ini DMA ini. Ya, massa di dalam tangki itu setara dengan apa? Setara dengan fraksi ya. Ya, fraksi dalam tangki dikali massa total tangki. Ya, kan ya. Jadi massa A di tank itu sama dengan fraksinya dikali massa total tangki. Ya. Nah, ini kenapa kok X-nya sama dengan yang keluar? Karena kita pakai asumsi perfectly mix ya. Perfectly mix. Itu dengan asumsi bahwa X di dalam tangki itu sama dengan X yang keluar. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Kemudian untuk nilai-nilai yang konstan, itu dianggap konstan aja. Ini tidak angka ya. Jadi ini konstanta, ini konstanta. Ya, ini variabel, ini berubah. Ini berubah. Maka kalau di sini ini dianggap angka aja. Jadi kali itu 2 atau 3 gitu. Berarti yang bisa kita kasih bar itu adalah X1 bar plus X2 W2 bar min X bar W bar. Oke, ya. Ini kenapa nggak dikasih garis? Karena dia juga dianggap konstanta sesuai dengan asumsi tadi. Nah, itu tadi pentingnya asumsi tadi ya. Karena kalau nggak kita tentukan itu sebagai konstanta, maka akan lebih ribet. Ya. Pentingnya asumsi tadi telah mempermudah kita untuk membuat permodalan matematik. Ya, dia sama ya. Oke. Ini kalau di buku nggak ada barnya kok yang di buku ya. Oh, ada barnya. Oh, ada semua ya. Kalau sih nggak ada kalau dengan konstanta. Jadi mungkin dianggap dulu semuanya berlaku ya. Dianggap kalau semuanya berlaku mungkin seperti ini. Oke, at design condition ya, itu kita dapat menentukan W-nya itu hasilnya harusnya berapa. Kalau dia itu tetap steady state konstan terus. Ya. Oke, nah ini kalau tinggal diselisihkan berapa nilai W2, saudara hubungkan, jadi W ini disubstitusi sama dengan W1 plus W2 ya, dan substitusi dimana ini berubah jadi XSP yang kita inginkan ya, sehingga dia jadi ya XP X bar jadi XP, kemudian W-nya diganti ini sehingga persamaan ini dapat ya. Jadi kalau saya ingin X-nya 0,5 maka W-nya harus berapa? Saya ingin X-nya 0,3, W-nya harus berapa? Ya, kelihatan dari sini. Nah, ini design equation. Kemudian jika asumsi kita betul, nah ini jika asumsi kita betul, maka nilai W2 itu harus kita keep untuk menjaga agar X itu sesuai dengan XXP atau XX point tadi. Tapi bagaimana jika kondisi itu berubah? Ya, bagaimana jika kondisi itu berubah? Mungkin karena kita merubah set point ataupun karena kita ada disturban yang berubah, misalkan X1 yang berubah. Maka ini, suppose that kita anggap bahwa inlet concentration ya itu berubah tiap waktu. How can we ensure? Bagaimana kita yakin supaya
X ini tetap pada atau dekat ya, tetap atau dekat dengan nilai set pointnya. Maka sesuai dengan persamaan ini ya, jika X1 misalkan ini mah X1 berubah ya, lebih besar daripada kondisi steady state ya, dan W2-nya tetap ya, lebih besar dan W2-nya tetap, maka konsekuensinya adalah XXP akan lebih besar. Jadi nanti pelakunya adalah kita harus mengurangi W2 supaya tetap. Nah ini ya, misalkan ini ya, ketika kondisi X1 atau distribusi ini lebih besar daripada yang seharusnya, dengan masih kita mempertahankan W2, maka akan terjadi X yang mau kita inginkan itu ternyata lebih besar daripada yang kita inginkan. Ya, X yang terukur di keluaran. Maka ada beberapa cara strategi mengukur X ya, kita ukur X-nya, kemudian W2 di adjust ya. Jika X terlalu besar daripada set point, maka kita harusnya adalah mengurangi W2. Ya, ini metode pertama. Ya. Oke. Kemudian metode kedua, oke. Jadi ini nanti sementara itu ya. Ini kalau pakai controller ya. Jadi belum kelihatan nanti belum. Kalau itu kalau manual control ya. Jadi manual control seperti itu. Sehingga kita ukur X-nya ya, kita ukur X-nya, kita atur W2-nya ya, kita atur W2-nya. Ini adalah sistem kontrolnya, dibaca di sensor, X-nya di sensor ya, composition analyzer ya, kemudian dikirimkan datanya ke controller memerintahkan controller untuk mengurangi W-nya ya, sekian, inject valve-nya dikurangi, bukaan valve-nya. Nah, ini adalah yang kedua adalah mengukur X1 dan mengadjust W2. Nah, ini adalah kalau ini disebut sebagai feedback control. Jadi ini adalah dia itu feedback. Dia baru bisa dia akan beraksi setelah berubah feedback. Dia sistem kontrol ini beraksi apabila ada deviasi di akhir di keluaran. Kalau ini ada dua cara, yang kedua adalah ini. Mengukur X1, nah yang diukur adalah X1, yang di-adjust adalah W2. Dan ini disebut sebagai feed forward. Ya, jadi seperti ini. X1 yang diukur, kemudian controller, kemudian masuk ke ngatur valve. Padahal yang kita inginkan adalah X. Nah, ini maksudnya adalah ini sebagai prediksi aja. Jadi kalau X1 sekian dengan W2 sekian, kalau bukan W2 sekian, ini akan dihasilkan X sekian. Ini adalah feed forward control. Oke. Berbicara dengan ini, mengatur X1 dan X2, mengadjust W2. Ini kombinasi. Jadi X1 ya diukur, X ya diukur, kemudian masuk ke controller baru mengatur W2. Ini namanya adalah multi input single output. Jadi ya, ini lebih kompleks. Atau metode keempat adalah untuk menjaga konsentrasi itu tetap sesuai dengan yang kita inginkan, menggunakan larger tank. Ya, kenapa kalau seperti itu? Nah ini, jika kita menggunakan tangki yang besar, yang lebih besar, maka fluktuasi dari X1 itu nggak berdampak terlalu besar terhadap X keluaran. Kenapa? Karena konsentrasi kan ya. Bayangnya gini, saya punya air 1 gelas sama air 1 drum. Ya, saya kasih garam 1 sendok. Manakah yang lebih cepat asin? Ya, saya punya ini gelas, kasih 1 sendok. Ini ada drum besar, air, sama 1 sendok. Mana yang lebih besar, yang lebih asin airnya? Kenapa? Kecil kapasitasnya ya. Jadi dengan harapannya kalau kita menggunakan tangki yang lebih besar, itu adalah
Kalau ada perubahan kecil pun itu nggak terlalu berdampak. Tapi kerugiannya adalah kalau kita menggunakan tangki yang besar, maka biayanya untuk beli alat yang besar itu lebih mahal. Ya, itu telah belajar apa increase capital cost. Yaitu adalah basic-basic dari quality. Oke, nah kalau kita ukur X-nya, kita atur W2-nya disebut sebagai feedback. Kalau kita ukur X1-nya, kita atur W2-nya sebagai feed forward. Kalau dua gabungan, dan kedua ini gabungan feed forward, feedback. Ya. Kalau tadi yang keempat, metode keempat tadi yang memperbesar tangki, sebagai design change. Ya. Ya. Feedback control itu apa? Ya ini. Ya. Mengukur kontrol variabel. Oke. Keuntungannya adalah corrective action langsung tergantung dari apa namanya kontrol variabelnya. Corrective action is taken regardless tanpa memperhatikan disturbance. Jadi kita nggak perlu memperhatikan disturbance. Kemudian ini reduce sensitivity. Jadi dapat mengurangi, jadi nggak tergantung dari disturbance sama inputan. Ya. Perubahan terhadap inputan itu lebih sedikit. Ya. Nah, kekurangannya adalah nah ini. Dia tuh baru bereaksi apabila ada error. Jadi error jadi dulu dia baru bereaksi. Dia nggak bisa mencegah error itu terjadi di awal. Ya. Karena dia feedback. Ya. Dan kadang itu responnya berosilasi. Nanti akan jelaskan kemudiannya apa itu osilasi. Kalau feed forward ya keuntungannya adalah ini dapat mengkoreksi bahkan sebelum proses nyampur ke proses karena yang diukur adalah inputannya. Yang dimeasure adalah disturbance-nya. Nah ini kekurangannya adalah ini harus benar-benar bisa itu mengukur disturbance dan juga harus nah ini nggak ada corrective action untuk unmeasured disturbance yang lain. Kayak ternyata kalau tadi yang diukur adalah X1, kalau W1 berubah, itu maka dia gagal sistem controllingnya. Ini sama ya sistem closed loop. Ini kalau ini ya, orang gula darah ya, ini ada sensornya ya, gula yang disatuan sekian nanti dia akan menginjeksikan insulin. Jadi alat ini sudah punya insulin apa pompa insulin dan juga pengukur gula darah. Itu otomatis termaintain. Ya, jadi glucose set point misalkan dia maksimum 100 misalkan, 120 lah. Kemudian dibandingkan dengan yang aslinya, ya, glucose controller. Oh, tinggi nih, maka insulin injek sekian. Harus cek lagi. Bentar. Kemudian ini kalau tadi kalau massa ya, untuk temperatur ya, temperatur ini tangki ya, tangki apabila tangki ini ada oke. Ini kalau yang mau dikontrol adalah temperaturnya. Air panas, saya ingin buat air keluarnya pokoknya suhunya adalah 50 derajat dari air yang awalnya suhunya 30 derajat. Maka kita keep ya dia ini heaternya berapa ya. Ini feedback control untuk temperatur. Nah ini bisa variasi ya. Kadang itu temperatur air dingin yang masuk kadang 25, 20. Nah itu maka heaternya berubah. Kalau yang masuk 20 maka heaternya nambah. Kalau yang masuk 30 dia heaternya berkurang. Untuk menjaga supaya keluarnya misalkan 25 ya suhunya seperti itu. Kemudian ini untuk feedback control system dan lain-lain macam-macam ya. Oke, kita balik lagi ke sini.
Oke, sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu. Nah, ini mungkin terakhir ya. Ini terakhir. Ini saya ingin minta dari saudara ini. Ini ya kita punya kolom distilasi ya. Feednya dari sini, uapnya dikondensasi ya, di reflux dan distilat. Bottomnya ya di tap boiler yang keluar. Oke, minta tolong mana yang disebut sebagai control variable, mana yang disebut sebagai manipulated variable dari gambar ini. Oke, pertama kontrol dulu aja deh. Kontrol variabel mana aja? Aja ini. Halo, apakah suara saya terdengar? XD, Pak. Oke, ya. Silakan, nggak apa-apa. Salah pun nggak itu. Sama kan. Kontrol variabel apa? Mana aja? XD, Pak. XD, oke. Ada lagi? Banyak ini. XD ya, itu adalah X distilat ya. Kenapa tanya gitu? Karena diukur ini. Ya, diukur pakai transmitter. Ada lagi HD ya. Level dari distilat di kolom di tangki ini ya. Karena ada LT-nya nih, ada level transmitter ya. Ada lagi XP, Pak. XPHB. XP ya, boleh XP. Ada lagi. Mungkin dari sini dulu ya, dari sini nanti ini belakang, nanti di bawah ini. Ini pressure kolom ya, pressure kolom ya, P. Ada lagi HB ya, ketinggian dari level di sini kan ada level transmitternya ini. Udah cukup habis kayaknya. Ya. Nah, sekarang manipulate variabelnya ini per kontrol variabel ya. Kita cek ya. Manipulated variabel dari untuk kita mengatur bisa mengatur apa misalkan HD dulu ya. HD itu susah ya. XD itu susah. Itu cuma dicek kayaknya. Kalau diatur di sini belum bisa kita ngatur XD. HD ya, paling gampang adalah level kontrol. Gimana cara ngaturnya? Dikontrol dengan cara mengatur apa? Bisa mengatur refluxnya, ataupun mengatur distilatnya, ataupun mengatur kidenya. Jadi nggak usah ya. Kidenya perlu ya. Itu cuma temperaturnya dia. Ini aja berarti ya, RT aja. Setuju? Tapi juga dipengaruhi itu. Kalau di sini sudah tetap ya. Tetap. Ini tergantung temperatur ya. Ini temperaturnya nggak ada. Ya gitu untuk HD. Kalau untuk XD ini susah ya. XD itu tergantung dari ini ya. Nah, kalau XD manipulated
dari XD itu bisa kita akar dari apanya ya? Yang tahu? Dari R ya. Jadi semakin besar refleksnya, semakin murni disilat ya. Dan juga otomatis kita akan merubah panasnya yang muncul di sana. Gitu. Ya, untuk mengkondensasi. Oke, ini untuk ngatur XD. Ya. Kemudian mau ngatur P, ini pressure ya. Pressure. Berarti manipulated variable dari P ya. Itu apa saja? Jelas feed ya. Semakin besar feed, semakin besar tekanan. QB semakin besar, semakin besar tekanan. Apalagi sudah ya ini aja. Oke, kemudian HB ya. Manipulated variabel untuk mengatur HB ya. Apa saja? Mengatur HB tergantung dari B ya. Ya, B sama ini yang mau dialirkan di B. Ya, mungkin ya. Mau terkait. Kemudian ngatur XB dari kalau XB ngaturnya gimana ya? Apakah dari sininya? Mungkin sih ya, dari XB juga bisa. Manipulated dari XB, ya itu ngatur dari GP aja kayaknya. Oke, ya. Ke sini ada pertanyaan? Oke ya. Jadi ini adalah itu. Kontrol variabel apa yang mau kita kontrol tadi. Biasanya diidentifikasi dengan adanya sensor. Ya. Permisi Pak. Oke, halo. Mau tanya, yang HD itu yang mana yang HD? Ini HD ini. Oh. Ketinggian level pada kondenser. Jadi kan setelah kondenser ada kayak penampung. Ya. Itu dicek ketinggian liquidnya. Kalau kurang kan jadinya gas aja yang ke bawah. Kalau levelnya ketinggian nanti balik lagi ke kolam. Ini dicek levelnya. Sudah jawab? Oke. Sudah Pak. Oke. Apa lagi? Jadi silakan. QB, oh ya. Oke, boleh. Ini jadi XD ya. XD ini. Boleh sih ya. Tambah. Oke. QB-nya juga ngefek. Oke, begitu turun nggak ya? Ada lagi? Ya, dengan memanaskan QB, ini harapannya bisa banyak yang mengurangi ya. Kalau supaya bisa kop ke atas. Sebenarnya kalau makin panas dia makin banyak yang keluar ke sini, turun distillate-nya. Berarti dikurangi sebenarnya untuk supaya XG-nya naik ya. Tapi jarang dilakukan karena QB ini biasanya untuk memaintain supaya uap yang di sini terbentuk.
untuk menjaga level dan menjaga temperatur ya kayak gini. Oke, ada lagi? Oke. Cukup ya? Saya kira ya, silakan di screenshot dulu kalau mau. Ya, sudah di screenshot, udah ya. 1, 2, 3, saya clear drawing. Oke, ya. Oke, mungkin kalau itu demikian ya. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya ini. Tugas untuk hari ini simpel aja ya. Tugas 1 ya. Ya. Buat atau pilih ya. Buat atau pilih. Buat kok buat ya. Dan ya buat atau pilih kejadian di sekitar Anda yang ada proses kontrolnya ya. Nah, ini untuk poin-poinnya yang dikerjakan nanti setelah dipilih ya. Itu pertama deskripsikan dulu prosesnya, deskripsikan prosesnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan control variable, manipulated variable, dan disturbance. Jadi ini deskripsi prosesnya dulu ya. Jadi tanpa deskripsi ya jelas saudara nggak itu. Oh ya, selain deskripsi proses dan juga ini tentukan objektif kontrol tadi, tujuan kontrolnya. Jadi 3 poin ini. Dalam deskripsi mungkin lebih enak nanti tunjukkan dulu variabelnya apa saja juga ya. Dan tunjukkan variabelnya yang terkait ya, variabel terkait. Jadi, saudara jelaskan prosesnya, nanti variabelnya yang mana aja. Yang mau dikontrol variabel yang mana, terus mana yang kontrol variabel, mana manipulasi variabel, mana variabel. Itu aja sih. Gampang kok ya. Macam-macam ini. Bisa saudara kompor ya. Bisa sepeda, saudara lagi sepeda motor, naik mobil, ya, ngatur apa lagi, redupnya HP, layar HP, redupnya layar apa namanya, redupnya layar laptop, macam-macam, terserah. Ataupun AC, atau punya heater di rumah, ataupun punya remote control, ya, terserah. Mau apa yang dipilih, silakan. Yang penting sudah deskripsikan dulu, terus tunjukkan variabel yang terkait, kemudian tentukan objektif kontrolnya apa, tujuan kontrolnya apa, kemudian tentukan pada variabel ini. Oke, jelaskan ya kan? Nah, ini dikerjakan ini ya. Jadi nanti saudara upload ini ya. Saudara buat dalam PPT, di-upload dalam PDF dan PPT ya. Jadi pas saya bisa langsung koreksi di classroom-nya itu harus bentuk PDF ya. Jadi dalam PPT aja, kemudian mungkin berapa slide sih? 1, mungkin 2 slide lah, diskusi 2 slide, 3, 4 slide saja cukup. Ya, 4 slide cukup. Atau ini mungkin tambah judul lah, 5 ya, 5 slide. Ya, apa? Bebas lah. Nggak usah banyak-banyak. Oke, lagi nyalakan tugas ini.
Oke, ini saya assign ya. Ya, oke silakan. Oke, feedback ya, oke ya, feedback itu adalah ini. Yang diukur adalah kontrol variabel. Itu adalah feedback. Contohnya ini. Ya, ini feedback. Sistem kontrol itu baru bekerja jika menemukan error pada output, pada kontrol variabel. Ya, kalau nggak ada error di sini, itu dia nggak beraksi, kontrolnya nggak beraksi. Ya, walaupun di sini sudah berubah, tapi belum sempat berubah, belum sempat kebaca di sini, itu dia belum beraksi, walaupun ini sudah berubah. Ya, yang nantinya mungkin 5 detik kemudian akan mempengaruhi X, lalu dia berubah. Ya, itu adalah feedback control. Kalau feed forward, ya, kalau feed forward tadi itu ini. Yang diukur adalah disturbance-nya. Jadi yang diukur adalah disturbance seperti ini. Ya. Dia ukur X1. Ya. Dia mengukur X1 dengan asumsi W1-nya ini konstan ya. Dengan asumsi dia W1-nya ini konstan. Nah, karena X1 berubah, otomatis dia sudah memprediksi kontrol ini. Jadi walaupun ini bukanya berapa, dia akan buka W2-nya berapa. Jadi walaupun belum kecampur itu dia sudah mencoba untuk mencampurkan, sehingga nanti harapannya X adalah tetap kayak gitu. Paham ya? Ini feed forward. Sudah paham? Ahmad Habib. Ya. Oke, kalau itu ini nanti. Jadi nanti saudara sampai bab 15 ya. Bab 14 itu belajar feedback terus ya. Dari bab 1 sampai bab 14 ini ya belajar feedback. Ya. Karena yang umum di Universitas Indonesia adalah yang feedback. Baru kemudian feed forward. Ya, ini feed forward tapi sendiri. Ini beda tipe. Gitu. Tapi jadi dikerjakan nanti ada keuntungan kerugiannya. Jadi nanti mulai bab ini jadi bab 1 sampai bab 7 itu adalah dynamic process. Bab 8 sampai bab 14 itu adalah kontrol, tapi feedback control. Bab 15 itu sudah mulai pengendalian untuk feed forward controller. Oke. Nah ini apabila advance ya. Bab 16 ke atas itu advance control, proses control. Nah, itu adalah ada multi loop, ada multi variabel, jadi nggak satu-satu. Sampai bab 15 itu cuma satu-satu, jadi cuma satu single input, single output variabel. Kalau multi input, multi output nanti di bab selanjutnya. Oke, ada lagi ya kan? Cukup ya. Oke, ini tugasnya ini silakan dikerjakan. Oke, jika nggak ada pertanyaan mungkin, oh ya absensi ya, Pak absensi ini saya. Absensinya loh. Oke, nanti gitu ya.
Ini siapa aja yang hadir? Minta screenshot dulu aja deh. Oke, mungkin nanti absennya saya klik aja ya. Oke, mungkin demikian untuk kelas pagi hari ke siang hari ini. Bisa sambil ini masih trouble sepertinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa dicek tugasnya di Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.